Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 2B. Kali ini kami akan menyampaikan video tentang fisiologi dan teknologi pertanian dari produk komunitas pertanian. Perkenalkan, nama saya Uci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi tanaman tebu. Tanaman tebu merupakan salah satu komoditi perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Tanaman tebu adalah satu famili rumput-rumputan yang merupakan tanaman asli tropika, namun masih dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika. Tebu merupakan tumbuhan monokotil. Batang tanaman tebu memiliki anakan tunas dari pangkal batang yang membentuk rumpun. Tanaman ini dapat tumbuh baik dan berkembang di daerah subtropika pada berbagai jenis tanah dari dataran rendah hingga ketinggian 1400 mdpl. Fisiologi tanaman tebu mencangkup studi tentang berbagai proses biologis yang terjadi di dalam tubuh tanaman, mulai dari fotosintesis, pernafasan, hingga respon terhadap faktor lingkungan. Beberapa aspek fisiologi tanaman tebu yang penting yaitu: pertama, fotosintesis. Tebu sebagai tanaman C4 memiliki efisiensi fotosintesis yang tinggi, terutama dalam kondisi lingkungan panas dan kering. Proses fotosintesis pada tebu melibatkan dua jenis sel, mesofil dan jalur metabolisme yang berbeda. Yang kedua, transpirasi. Tebu memiliki stomata yang mengatur laju transpirasi, penguapan air dari daun. Stomata dapat menutup atau membuka untuk mengontrol kehilangan air, terutama dalam kondisi kekeringan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Fase-fase pertumbuhan pada tanaman tebu meliputi perkecambahan, pertunasan, pempanjangan batang, dan kemasakan. Kondisi lingkungan dan genotipe tanaman mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap fase. Yang keempat, toleransi terhadap cekaman. Tebu memiliki kemampuan toleransi yang berbeda terhadap cekaman lingkungan seperti kekeringan, genangan, dan suhu tinggi. Yang kelima, perakaran. Akar tebu berperan penting dalam penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Panjang akar tebu bisa mencapai 1 meter. Yang keenam, stomata. Stomata adalah pori-pori kecil pada daun yang mengatur pertukaran gas dan transpirasi. Yang ketujuh, pernafasan. Proses pernafasan melibatkan oksidasi gula untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agis dari kelompok 4 kelas 2B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas padi di Kabupaten Sambas. Padi adalah salah satu komoditas pertanian yang paling penting di dunia. Proses budidaya padi melibatkan beberapa tahap, mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Petani padi harus memperhatikan faktor-faktor seperti iklim, tanah, dan hama penyakit untuk memastikan hasil panen yang optimal. Padi tidak hanya menjadi sumber makanan pokok, tetapi juga memiliki manfaat lain seperti sumber energi, bahan baku industri, dan sebagai tanaman yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Adapun beberapa proses pasca panen padi. 1. Pengeringan. Keringkan gabah yang telah dipanen untuk mengurangi kadar air. 2. Pembersihan.
Bersihkan gabah dari kotoran, debu, dan benda asing lainnya. 3. Penggilingan. Giling gabah menjadi beras dengan menggunakan mesin penggiling. 4. Penyortiran. Sortir beras berdasarkan kualitas. Manfaat. 1. Meningkatkan pendapatan petani. 2. Meningkatkan ketersediaan beras berkualitas. 3. Mengurangi resiko kerusakan pasca panen padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muarni. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan teknologi pasca panen pada tanaman cabai. Cabai adalah buah dari tanaman genus Capsicum yang terkenal dengan rasa pedasnya. Buah ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan dan memiliki berbagai jenis dan varietas yang tersebar di seluruh dunia. Cabai juga dikenal memiliki nilai gizi yang tinggi serta berbagai manfaat kesehatan. Manfaat cabai. Cabai memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan tubuh manusia. Kandungan vitamin C di dalam cabai berfungsi sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan luka. Capsaicin, senyawa yang memberi rasa pedas dan juga memiliki efek antiinflamasi, meredakan nyeri, dan dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, vitamin A dalam cabai baik untuk kesehatan mata. Sementara, mineral seperti kalium dan magnesium membantu menjaga fungsi jantung dan syaraf. Kandungan antioksidan lain seperti karotenoid juga berperan dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan. Penyebab kerusakan pada cabai. Kerusakan pada cabai dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Secara fisiologis, cabai memiliki laju respirasi yang tinggi setelah dipanen, sehingga menyebabkan buah cepat layu dan kehilangan air melalui transpirasi. Luka fisik akibat benturan atau tekanan selama panen dan pengangkutan membuka peluang bagi infeksi mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang menyebabkan pembusukan. Selain itu, suhu dan kelembapan yang tidak tepat selama penyimpanan mempercepat pertumbuhan mikroba dan mempercepat kerusakan. Cara mengatasi kerusakan pada cabai. Yang pertama, panen cabai dilakukan dengan hati-hati saat buah matang optimal agar tidak terjadi luka. Kedua, lakukan sortasi untuk memisahkan buah yang rusak dan cacat agar tidak menular ke buah yang sehat. Ketiga, gunakan kemasan yang berventilasi agar sirkulasi udara tetap baik dan mengurangi penumpukan kelembapan. Keempat, penggunaan pelapis alami atau zat antimikroba nabati bisa memperlambat pembusukan. Kelima, pendinginan dengan suhu sekitar 10-13 derajat Celcius efektif memperlambat proses respirasi dan pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan. Penyimpanan cabai. Cabai idealnya disimpan pada suhu 10-13 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 85-90% untuk menjaga kesegarannya. Penyimpanan pada suhu di bawah 7 derajat Celcius harus dihindari karena dapat menyebabkan kerusakan akibat suhu dingin yang membuat buah menjadi bercak gelap dan cepat busuk. Selama penyimpanan, ventilasi yang baik penting untuk mencegah kondensasi air yang dapat memicu pertumbuhan jamur. Dengan pengelolaan suhu dan kelembapan yang tepat, umur simpan cabai bisa diperpanjang hingga 2-3 minggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nupia. Kali ini saya akan menjelaskan fisiologi tentang tanaman jambu Jamaika.
Jambu Jamaika. Jambu Jamaika merupakan salah satu tanaman buah yang berasal dari Asia Tenggara. Di Indonesia, jambu Jamaika dikenal dengan jambu bol atau jambu Dorsono. Dan dalam bahasa Inggris, jambu Jamaika dikenal dengan Malay apple atau mountain apple. Jambu Jamaika memiliki rasa yang segar, warna dan bentuk yang menarik, serta dapat berbuah hingga 3-4 kali dalam setahun. Adapun manfaat jambu Jamaika yaitu banyak mengandung beberapa zat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh, di antaranya serat, kalium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin, riboflavin, asam askorbat, dan niacin. Penyebab kerusakan pada jambu Jamaika. Kerusakan jambu Jamaika biasanya disebabkan oleh hewan seperti burung atau kelelawar yang bisa melukai buah. Luka ini bisa menjadi jalan masuk bagi jamur dan bakteri. Cara mengatasi kerusakan pada buah jambu yaitu dengan bungkus buah menggunakan plastik bening, kertas semen, atau kantong buah khusus. Musnahkan buah yang busuk atau jatuh agar siklus hama tak putus, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar pohon agar lalat buah tidak mudah datang dan berkembang biak. Penyebab pematangan tidak merata yaitu ketidakseimbangan hormon pemicu pematangan atau etilen, pencahayaan yang tidak merata, perbedaan ukuran dan kematangan buah saat muda, kepadatan buah terlalu tinggi. Cara mengatasi pematangan yang tidak merata yaitu dengan pemangkasan ringan untuk meningkatkan penetrasi cahaya dan siklus udara. Buang sebagian buah muda secara selektif. Pastikan tanaman tidak kekurangan air saat fase pembentukan dan pematangan buah. Beri pupuk kaya kalium dan fosfor untuk merangsang pematangan yang seragam. Lakukan panen secara bertahap sesuai tingkat kematangan visual. Penyimpanan buah jambu Jamaika yaitu dengan cara cuci buah terlebih dahulu dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, bakteri, dan jamur yang bisa mempercepat pembusukan. Lalu, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Bungkus dengan plastik wrap atau plastik berlubang, lalu simpan di lemari pendingin agar lebih awet. Bisa bertahan 2-3 minggu. Penyimpanan jambu terlalu lama pada suhu ruang setelah matang biasanya bertahan selama 2-3 hari jika tidak didinginkan. Gunakan wadah tertutup rapat yang bersih dan steril untuk menghindari kontak langsung dengan udara dan serangga. Halo guys, perkenalkan saya Desta Resti. Saya akan menjelaskan fisiologi dan teknologi pasca panen pada jeruk. Jeruk merupakan salah satu buah tropis yang populer karena rasanya yang segar dan kandungan vitamin C yang tinggi. Tetapi, tahukah kamu bahwa kualitas jeruk sangat bergantung pada bagaimana fisiologi penanganan dan teknologi pasca panennya dilakukan? Yuk kita bahas bersama. Jeruk termasuk dalam famili Rutaceae. Dengan struktur buah yang khas, kulit luar jeruk terbagi menjadi 2 lapisan, flavedo yang mengandung pigmen dan minyak atsiri, serta albedo yang berwarna putih dan berserat. Di dalamnya, terdapat daging buah dengan kantong sari berisi cairan manis dan asam, yang kaya akan air, gula, dan asam sitrat. Setelah dipanen, jeruk tetap mengalami proses fisiologis seperti respirasi, yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Walaupun jeruk bukan buah klimaterik tinggi, respirasi ini tetap mempengaruhi kualitasnya. Selain itu, transpirasi atau penguapan air dari permukaan kulit juga terjadi, yang bisa menyebabkan buah kehilangan berat dan mengerut. Oleh karena itu, pemahaman tentang fisiologi ini sangat penting agar kualitas jeruk tetap terjaga setelah dipanen. Penanganan pasca panen yang baik sangat menentukan mutu akhir jeruk. Proses ini dimulai dari pemanenan saat buah berada pada tingkat kematangan optimal. Tidak terlalu mentah, tidak terlalu matang. Pemetikan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari luka pada kulit jeruk yang bisa menjadi pintu masuk mikroorganisme. Setelah dipanen,
Jeruk disortir berdasarkan ukuran, warna, dan kondisi fisik. Buah yang cacat, memar, atau busuk akan dipisahkan. Penyimpanan yang ideal dilakukan di tempat sejuk dengan suhu 5 hingga 10 derajat Celcius dan kelembaban relatif 85 hingga 90%. Tujuannya adalah memperlambat proses fisiologi dan mencegah pertumbuhan jamur. Seiring perkembangan teknologi, kini ada berbagai metode modern untuk memperpanjang umur simpan jeruk. Teknologi Modified Atmosphere Packaging atau MAP digunakan untuk mengatur kadar oksigen dan karbon dioksida di dalam kemasan agar buah tidak cepat rusak. Teknologi rantai dingin juga berperan penting, yaitu menjaga suhu jeruk tetap rendah dari kebun hingga konsumen. Mulai dari fisiologi buah, penanganan pasca panen yang tepat, hingga teknologi modern. Semua itu berperan penting dalam menjaga kualitas jeruk. Dengan pengelolaan yang baik, jeruk yang kita konsumsi tetap segar, sehat, dan bergizi tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan komoditas lainnya. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.